Selamat malam, selamat bergabung dalam exhibition tour Arjok yang kedua. Dan malam ini saya memilih sebuah tema yang bertajuk interupsi pada waktu. Tema ini sengaja saya pilih untuk mengajak teman-teman yang bergabung pada tour pameran Arjok kali ini melihat karya-karya sekaligus membahas eksplorasi para seniman Arjok yang menunjukkan fokus serta penyajian karya melalui media baru atau media art. Nah, bahasan ini sekaligus mencoba untuk mendiskusikan partisipasi, interaksi, serta komputasi yang saya kira cukup berperan penting dalam bahasan tema besar Arjok, yaitu Time to Wonder. Bisa jadi COVID kali ini menjadi jembatan bagi publik untuk mengakrabi dunia jaringan atau networks dan juga internet. Di sisi lain, dunia layar display juga kian menjadi jendela untuk mengakses dunia luar dan menggantikan mobilitas manusia di dalam berbagai dimensi sosial. Sekaligus Internet of Things mungkin juga akrab di hari ini bagi kita semua yang tentunya erat kaitannya dengan teknologi kreatif, yang saya kira berpengaruh terhadap praktik seni kontemporer dan kesenimanan seniman di hari ini. Salah satunya mungkin juga artificial intelligence dan juga pencanggihan industri teknologi lain yang tidak semuanya buruk, tapi juga sangat bermanfaat untuk kreativitas pada seni rupa dan juga praktik seni lainnya. Hal yang lain juga jika kita berbicara sesuai tema, yaitu interupsi atau intervensi, saya ingin membahas tentang persoalan bagaimana perkembangan industri teknologi sangat mampu untuk dikerjakan dengan cara yang berbeda atau kita sebut dengan istilah hacking. Yang saya coba maknai ulang bahwa inovasi di sini tidak melulu untuk membicarakan produksi hal yang baru, kemudian meninggalkan produksi objek-objek yang lama, tapi juga bagaimana persoalan-persoalan cara pandang serta pendekatan teoritis-teoritis ini mampu menghasilkan pendalaman dengan cara yang multidisipliner. Bagian yang terakhir, seni juga kerap kali diproduksi secara eksklusif di ruang yang privat, seni untuk seni, sampai kita lupa untuk siapa sebetulnya seni dibuat dan bagaimana cara kita memposisikan di tengah konstelasi perkembangan yang kian antroposentrik ini. Nah, tema ini ingin membicarakan bahwa banyak sekali karya-karya di dalam kesatuan pameran Arjok kali ini yang disajikan oleh para seniman yang merupakan sikap kritik atau otokritik seni terhadap interupsi-interupsi mereka terhadap wilayah media baru di hari ini. Untuk teman-teman yang sudah pernah bergabung di exhibition tour Arjok sebelumnya, baik secara daring atau luring, mungkin cukup familiar apa itu Arjok. Tapi mungkin yang baru pertama kali ikut Arjok, saya mungkin ingin sedikit bercerita bahwa Arjok sebagai sebuah festival ini punya perjalanan yang cukup panjang. Kami mengawali perjalanan ini dari 2008 dengan nama Jogja Art Fair. Kemudian di 2010 kami kemudian mengubah nama festival ini menjadi Arjok. Dan semenjak 2010 lah kami kemudian menetapkan tema-tema khusus yang menjadi pendekatan kuratorial kami setiap tahunnya. Dan sedikit mengkilas balik di penyelenggaraan Arjok sebelumnya, saya telah menemukan banyak sekali eksplorasi-eksplorasi serta inovasi media yang telah dimunculkan oleh para seniman yang mengikuti Arjok dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ini mungkin menjadi salah satu hal yang cukup menarik untuk kita lihat bagaimana keterhubungan seniman-seniman yang ada di Jogja, di Indonesia maupun internasional yang pernah tergabung di Arjok sebelumnya dan di edisi kali ini mereka terus mengembangkan dan berinovasi dalam mempresentasikan ide-ide mereka dalam bentuk interaktif, kolaboratif, partisipatoris, sekaligus bagaimana komputasi digital di hari ini memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dalam mengimplementasikan gagasan-gagasan itu dalam bentuk-bentuk yang solid.
Di tahun ini Arjok juga merupakan bagian dari trilogi tema besar yakni Arts in Common. Tema ini dimulai dari 2019 dan kami memiliki 3 fokus utama dalam kuratorial utama ini, yaitu tema ruang, waktu, dan jika tidak ada halangan kami akan menyelenggarakan edisi dengan tema kesadaran. Dan tema Time to Wonder sendiri yang seharusnya dijadwalkan di tahun sebelumnya ini ditunda tentunya karena kondisi pandemi, dan kami menyelenggarakan edisi khusus, edisi spesial yaitu Arjok Resilience di tahun sebelumnya, dan Time to Wonder diselenggarakan di tahun ini. Tahun ini kami ada 41 seniman yang terlibat, dan seperti tradisi Arjok kami masih ada juga open call. Kami sangat antusias untuk melihat bagaimana perkembangan seniman muda bisa bergabung dalam setiap helatan Arjok. Sehingga 41 seniman yang tergabung di dalam edisi Arjok kali ini merupakan perpaduan dari jalur undangan dan juga open call atau aplikasi terbuka. Sekaligus kami juga memiliki program khusus yaitu Young Artist Award, yang tahun ini kami telah memilih 3 pemenang, yaitu Bonggal Huta Galung, kemudian Nur Rahmat Widiasena, dan Sufi Wahyudianto. Saya akan melanjutkan tur saya malam ini, virtual tur saya malam ini. Seperti yang telah saya singgung sebelumnya, bahwa ketertarikan Arjok untuk memfasilitasi perkembangan seni terkini menghasilkan sebuah sikap kuratorial yang sangat dinamis sekaligus eksperimental. Ini kaitannya dengan apa yang telah muncul dari 2010 sampai hari ini. Eksperimental di sini artinya kami kerap mengambil resiko untuk berkomitmen dengan eksperimen-eksperimen seniman yang dalam tanda kutip bisa penuh resiko dalam penyajiannya. Penuh resiko di sini ada kerumitan-kerumitan, misalnya menginstal instalasi listrik, atau kami harus menggali lantai ruang pamer, atau kami harus berani menginstal medan magnet yang begitu besar dalam ruang pamer, dan juga eksperimentasi media yang dalam tanda kutip cukup beresiko sebenarnya untuk presentasi pameran kami. Dan tentu sudah bahwa setiap seniman selalu ingin berkembang, bereksplorasi secara liar dan dalam menggagaskan ide-ide mereka sampai dengan bentuk delivery-nya kepada publik. Dan sekali lagi bahwa dari 2010 banyak sekali seniman-seniman yang terlibat di Arjok senantiasa melakukan inovasi-inovasi tersebut. Kemunculan video, karya multimedia, instalasi yang interaktif telah muncul dalam edisi-edisi Arjok sebelumnya. Dan sedikit kilas balik, mungkin di tahun 2015 dengan tema Infinity Influx, Arjok melalui kuratorialnya memiliki sebuah arah dan pendekatan baru dalam menyajikan peristiwa seni, yakni bagaimana kita melibatkan publik seni kita, audiens, sebagai bagian dari karya. Sehingga publik di sini bisa berinteraksi, bisa mengambil bagian, dan juga bisa berkolaborasi dengan perupa, bahkan karya itu sendiri. Sehingga edisi ini telah menjadi sebuah orkestrasi kolaborasi para pelaku seni, saintis, desainer, arsitek, dan juga ahli mekatronika, dan pelaku-pelaku teknik lainnya yang berkolaborasi dalam presentasi karya seniman. Dan karya-karya mereka selain inovatif juga futuris, dan yang paling penting adalah bagaimana karya-karya seni semenjak tahun 2015 memiliki arah yang sangat jelas, yakni menjadi sebuah jembatan untuk dapat berinteraksi dengan publik, sehingga karya ini bisa berbicara 2 arah dengan audiens. Dan pameran Arjok di edisi ini cukup menyita perhatian internasional seperti festival media art internasional lainnya seperti Japan Media Art Festival, Transmediale, dan juga Ars Electronica dari Austria. Dan di luar dari itu semua, mengapa saya menceritakan kilas balik di tahun 2015 tersebut, kesuksesan edisi tersebut sesungguhnya memberikan pengaruh yang besar kepada para seniman di Jogja dan juga Indonesia untuk dapat disejajarkan
praktik serta inovasinya dengan seniman-seniman undangan dari internasional. Seperti misalnya di tahun itu kita mengundang Yoko Ono, Cake Industries dari Australia, Japan Media Art Festival dari Tokyo, dan juga masih banyak lainnya. Sehingga kemudian kelahiran ragam medium dalam pameran-pameran yang tidak hanya di Arjok, tapi juga di Jogja, itu kemudian menjadi semakin populer. Seperti kemunculan video game dalam presentasi karya seni rupa, sound art, net art, bio art, dan masih banyak lainnya. Namun di tahun itu kami mencoba untuk memilih atau mengemas keragaman medium-medium baru tersebut melalui cara bertuturnya, yakni pada interaktivitas, partisipatoris, dan juga bentuk kolaborasinya. Bagaimana sebuah karya seni tersebut mampu menjadi ruang kerja atau laboratorium untuk para praktisi lintas disiplin hadir di sana mengerjakan sebuah proyek bersama. Itu juga menjadi salah satu perhatian utama kami. Dan sejatinya jika kita membahas 3 prinsip utama itu, saya merasa bahwa 3 prinsip itulah yang menjadi cara baca kita terhadap apa yang disebut dengan seni media itu sendiri. Dengan kata lain, idiom media di sini lebih merujuk pada media komunikasinya. Seperti jika kita merujuk pada teori Marshall McLuhan, seorang sosiolog, yang menyebutkan bahwa medium is a message. Sehingga jika dikembalikan pada idiom seni media yang digunakan, praktik media yang digunakan di sini secara verbal dapat dimaknai sebagai seni yang berfokus pada media yang digunakan. Meskipun ada juga yang berfokus pada bentuk kritik terhadap kesadaran atas alih wahana atau alih medianya itu sendiri. Nah, yang terakhir sebelum saya masuk ke karya, kelahiran seni media secara internasional juga kerap kali dikaitkan dengan seni terapan atau applied art, di mana karya-karya seni di applied art dimaknai sebagai karya seni yang punya tujuan jelas pada perubahan sosial melalui bentuk yang fungsional dan aplikatif, sehingga kebutuhan akan kolaborasi lintas disiplin itu menjadi cukup mutlak dalam perkembangan praktik-praktik seni media itu sendiri, seperti peran desainer, arsitek, ahli matematika, ahli komputer dan jaringan, saintis, kemudian bahkan juga seorang filsuf, sehingga bisa mendefinisi ulang makna-makna dalam perkembangan karya itu sendiri. Dan juga ahli elektronika misalnya, itu menjadi kebutuhan baru di praktik seni media. Dan berbicara di Indonesia sendiri, kemunculan praktik seni media ini sudah cukup lama. Kita mengenal beberapa nama yang menjadi pelopor pada praktik seni media, seperti halnya Heri Dono dan juga Pak Krisnamurti dengan karya-karya video artnya. Di sisi lain muncul sebuah perspektif yang menarik, bahwa prototipe pendekatan lintas disiplin sejatinya telah muncul pada seni klasik di Jawa, seperti halnya wayang. Dan tentunya sebetulnya pelaku-pelaku seni media sendiri sangat banyak, dan komunitasnya sampai hari ini juga berkembang cukup pesat. Kita punya Common Room, Honf, Cemeti yang menjadi ruang presentasi seni-seni eksperimental dan juga seni media baru. Ada MES 56, ada WAF Lab di Surabaya, dan tentunya ada Ruang Rupa di Jakarta, dan masih banyak lagi komunitas dan kolektif seni di Indonesia yang menjadi ruang untuk memfasilitasi perkembangan seni media itu sendiri. Oke, itu mungkin sedikit pengantar dari saya, sedikit gambaran apa sih sebenarnya seni media dan bagaimana kita memposisikan karya-karya tersebut di dalam bagian pameran Arjok. Kita akan, untuk tur yang pertama, saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi ruang khusus dari karya Mbah Kasman, Ki Sigit Sukasman. Oh ya, mungkin bisa ditayangkan.
Mungkin beberapa teman-teman dari pelaku seni pertunjukan, seni performance, musisi cukup familiar dengan nama Mbah Git ya. Begitu Ki Sigit Sukasman itu familiar dipanggil Mbah Git. Ia dikenal sebagai seorang seniman wayang, dan Mbah Git atau Mbah Kasman ini benar-benar mencurahkan hidupnya sepenuhnya untuk wayang. Dan proses berkaryanya sendiri menemukan titik pencapaian yang kita kenal sebagai wayang ukur. Di sini kita nanti akan melihat sebuah dokumentasi dari wayang ukur. Ada satu dokumentasi yang khusus kita hadirkan dalam mini retrospektif dari karya-karya serta pemikiran Mbah Git. Jadi kami sengaja mendisplay khusus ruangan ini seolah-olah menjadi seperti museum kecil, beberapa kumpulan dari karya-karya, pemikiran, catatan-catatan, dan juga beberapa prototipe dari patungnya Mbah Git yang ini kami kerjakan secara kolektif ya. Dalam proses kuratorial kami, dalam proses kurasinya itu kami juga berkolaborasi dengan wayang ukur. Jadi wayang ukur sendiri ini sekarang sudah menjadi sebuah kolektif, jadi organisasi juga. Di sana ada ruangnya, ruang berproses. Banyak sekali musisi, penari yang datang ke sana. Mereka mempelajari banyak hal dan juga berproses bersama di sana, bertemu dengan teman-teman, berjejaring di sana, dan menjadi ruang tumbuh di ruang itu. Padepokan Wayang Sukasman ini sampai sekarang masih ada, tempatnya di Taman Siswa. Jadi sewaktu proses kurasi, kami tim kurator banyak sekali diam di sana dan melihat banyak sekali arsip-arsip yang masih begitu bagus disimpan oleh Mbah Kasman. Jadi Mbah Kasman sendiri sebagai seniman memang punya kesadaran pengarsipan yang luar biasa, baik dari catatan-catatan, sketsa, rancangan wayang, itu semuanya masih tersimpan rapi di sana, sehingga tidak susah untuk kami menghadirkan arsip-arsip tersebut di dalam konteks hari ini. Terlepas dari itu semua, memang pemikiran-pemikiran Mbah Kasman terhadap wayang sudah sangat kontemporer, di mana beliau melihat wayang selain sebagai seni yang adiluhung, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terus diolah, dimaknai, dan dikreasi secara terus-menerus. Serta gubahan bentuk wayang Mbah Kasman sendiri bersumber pada bentuk ilmiah seni rupa. Tidak hanya dalam mengukur anatomi wayang, tapi juga mengukur impact atau dampak dari gubahan wayang ketika dipentaskan kepada audiens. Bagaimana mata penonton melihat wayang itu benar-benar coba ia maksimalkan, sehingga pertunjukan wayang ukur, mampu menjadi sebuah pertunjukan atau orkestrasi yang sangat komplit dan juga megah. Ya, dan di sini ada beberapa karya yang tentunya kita bisa dalami nanti secara virtual ya. Karya-karyanya ada di website. Saya mau melanjutkan bahwa juga yang paling penting dari karya ini, tajuknya adalah kejawen itu universal dan abadi. Ini judulnya sedikit subversif ya mungkin. Di mana yang dimaknai dari kesatuan karya di dalam ruangan Mbah Git ini, kenapa diberi tajuk kejawen itu universal dan abadi, adalah juga bagi Mbah Git, kemarahan dan keputusasaan pada kenyataan itu selalu menjadi titik tolaknya dalam bekerja. Ia selalu menjungkir balikan segala perasaan-perasaan marah, putus asa itu menjadi sebuah senyum indah yang menawan. Sehingga proses kreatif itu tidak membuatnya lelah. Lalu apa sih kaitannya dengan seluruh perasaan batin, pergolakan batin dengan proses kreatif dengan kejawen? Nah, di sini yang menarik, idiom kejawen ini coba dipakai untuk juga menerangkan kejawen itu adalah sebuah falsafah hidup atau sebuah pandangan. Dan
Meskipun ya, sebagai sebuah terma, kejawen ini sering sekali dikaitkan dengan sebuah kepercayaan. Namun bagi Mbah Git, kejawen di sini adalah soal bagaimana kita berpikir secara kritis, mampu mengukur sesuatu, menalarnya, dan juga merefleksikannya pada keseharian. Sehingga baginya kesenian itu seperti lelaku kejawen, seperti lelaku budaya yang juga punya nilai universalitas dan dia akan selamanya abadi hidup sebagai sebuah karya. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk sesi tanya jawab kita ada setelah tur ya. Oke. Jadi kita boleh lanjut ke karya selanjutnya. Dalam tur ini nanti akan ada beberapa karya, jadi karena presentasi Arjok ini kan dipamerkan di 3 lantai. Jadi saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling per lantai. Jadi lantai pertama tadi saya sudah mengajak teman-teman ke ruangnya Mbah Git. Karya yang kedua ada di lantai 2, kita masuk ke ruang karyanya Mela Yarsma. Ya, mungkin Mela Yarsma nama yang sudah tidak asing lagi buat kita, ya, seorang pelukis, seorang seniman performance, dan banyak sekali mempresentasikan karya-karya instalatifnya bersama dengan para kolaborator yang mereka memerankan karya itu secara interaktif. Mela Yarsma juga dikenal sebagai co-founder dari Rumah Seni Cemeti, tentunya menjadi sebuah ruang yang sangat penting di Indonesia untuk perkembangan seni kontemporer Indonesia. Dan tentunya dari Rumah Seni Cemeti lahir banyak sekali tidak hanya seniman-seniman yang hebat, tapi juga proyek-proyek seni yang menandai penanda-penanda penting terhadap sejarah seni rupa Indonesia itu sendiri. Untuk Arjok kali ini, Mbak Mela mempresentasikan karyanya yang bertajuk The Size of Rice. Di sini ada multi-channel video yang sebetulnya karya-karya ini adalah sebuah stilisasi atau kita bisa melihatnya sebagai dokumentasi dari sebuah pementasan karya-karyanya Mbak Mela sebelumnya. Nah, mengapa ini kemudian dihadirkan dalam bentuk stilisasi video? Ini yang menarik. Ini tentunya tidak lepas dari konteks di mana hari ini kita sedang berhadapan dengan pandemi dan bagaimana kita bisa memaknai ulang sebuah seni performance dalam lanskap melihat yang berbeda. Ya, ini lanskap yang datar, lanskap display atau lanskap monitor. Dan Size of Rice sendiri juga berbicara tentang penggalian atas ukuran, penggalian atas pengukuran terhadap objek, seperti halnya sebuah beras. Jadi di sini kita melihat bahwa dalam video-video Mbak Mela ada sebuah tarian atau koreografi yang mencoba untuk menginterpretasikan dimensi-dimensi manusia dengan sebutir beras. Apa yang coba dibicarakan Mbak Mela dengan karya ini? Baginya ukuran memainkan peranan yang begitu penting dalam hidup kita dan juga merupakan dasar dari pola kita, naluri serta kecerdasan kita. Bagaimana kita memandang dunia dan bagaimana kita membentuk dunia di sekitar kita secara langsung adalah mencerminkan bagaimana kita mengukur serta menciptakan standar-standar yang proporsional dalam kaitannya terhadap tubuh manusia. Dan untuk karya ini sendiri, Mbak Mela mengajak 4 kolaborator, 4 performer yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda dan juga kultur yang berbeda dari beberapa tempat di Indonesia untuk berkolaborasi dengannya. Berdasarkan pemahaman masing-masing, para penari mencoba untuk membangun korelasi yang ia sukai dan itu diterjemahkan dalam bentuk gerak dan koreografi.
Mereka juga membuat sebuah kostum-kostum yang sangat berbeda dan ini sangat personal untuk tiap individu yang terlibat. Ini kaitannya sekali lagi dengan ukuran tubuh. Karena kostum untuk setiap orang tidak akan pernah sama. Apalagi ketika ini sangat lekat dengan sebuah identitas individu itu sendiri. Terlepas dari itu semua, objek dan kostum juga sekaligus membuat kita dapat terbentuk sebuah interaksi langsung dengan ruang. Sehingga di sini Mbak Mela mencoba untuk membuka sebuah ruang diskusi tentang ukuran dan juga makna tentang budaya. Begitu. Sehingga untuk karya Mbak Mela yang menarik dalam kaitannya dengan media yang digunakan, kita bisa melihat bahwa muncul sebuah inovasi para seniman untuk bersiasat dengan situasi di saat ini. Ketika karya-karya Mela Yarsma sejatinya membutuhkan sebuah interaksi langsung dengan audiens, di mana audiens membutuhkan pengalaman atau tension untuk melihat langsung bagaimana performer itu biasanya ada di ruang pamer. Kali ini ia coba untuk aliwahanakan dalam bentuk video dan juga dihadirkan dalam panel-panel yang instalatif, di mana kita mencoba untuk berandai-andai layar display tersebut menjadi juga tubuh dari performer itu. Itu yang saya kira menjadi menarik. Ya, selanjutnya kita akan geser ke ruang sebelah ya. Kebetulan nggak jauh dari ruang Mbak Mela ini ada karya Eldwin Pradipta. Eldwin Pradipta seorang seniman dari Bandung, ya lulusan ITB. Dari awal karir kesenimanan Eldwin, ia banyak berkarya dengan video. Eldwin juga beberapa kali telah mengikuti pameran Arjok dan menampilkan banyak sekali inovasi-inovasi karya videonya dalam beberapa tahun terakhir ini. Untuk Arjok kali ini di tema Time to Wonder ini, Eldwin menghadirkan sebuah karya yang sangat menarik, yang karya ini interaktif. Sayang sekali bahwa kali ini Arjok belum dibuka untuk publik ya, sehingga publik tidak dapat berinteraksi langsung dengan karyanya. Jika kita masuk ke karyanya, kita bisa melihat di sana ada sebuah video di situ multiple channel dan ada 4 video-video yang didisplay secara interaktif yang dapat dipindai dengan sebuah kamera secara real time. Kita bisa melihat banyak dimensi-dimensi yang muncul di video utama di ruangan ini, dan Eldwin memberikan tajuk fabric ya, atau lapisan. Dalam karya ini, Eldwin mencoba untuk menengahkan sebuah teori yang diketengahkan oleh Albert Einstein, yakni teori relativitas, di mana Einstein mencoba untuk mendefinisikan ulang pemahaman kita mengenai ruang dan waktu. Einstein menyatakan bahwa ruang 3 dimensi yang sebelumnya adalah sebuah entitas yang terpisah dengan waktu, dapat diteorikan menjadi lembaran 4 dimensional. Dan lembaran 4 dimensional ini merupakan dimensi waktu yang dapat menjadi sebuah satu kontinum atau menjadi satu kontinuitas. Tetapi manusia yang hidup sebagai entitas 3 dimensi, kita sebagai entitas 3 dimensi, kerap kali kesulitan untuk mempelajari fenomena 4 dimensi ini. Apalagi jika dijelaskan dengan media 2 dimensi. Seperti halnya layar atau juga gambar, image-image yang diproyeksikan melalui proyektor, komputer, bahkan cetakan di atas kertas. Bahkan teori-teori fisika mutakhir seperti mekanika kuantum maupun string teori memprediksi bahwa alam semesta terdiri dari dimensi yang jumlahnya lebih banyak lagi. Dan para fisikawan memperkirakan ada kemungkinan bahwa dimensi ini kemungkinan ada 10, 11
bahkan terdapat 10 spasial dalam satu dimensi waktu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa waktu yang kita kenali selama ini sebagai waktu yang linear, jika kita perkecil lagi dalam unit waktu yang lebih kecil lagi, di sana terdapat banyak sekali dimensi-dimensi yang tidak dapat ditangkap oleh mata kita yang hanya mampu menangkap 3 dimensi tersebut. Sehingga karya ini secara interaktif mencoba untuk menampilkan sebuah spekulasi-spekulasi, bahkan prediksi-prediksi di masa depan. Artinya masa depan di sini bukan sesuatu yang jauh ya, 100 tahun atau 200 tahun, tapi bisa jadi 10 menit ke depan, 1 jam ke depan, atau 2 jam ke depan. Yakni bagaimana audiens di dalam ruang pamer itu sendiri. Sehingga image-image ini kemudian dibentuk menjadi bentuk-bentuk 3-dimensional yang ditampilkan Aldwin di depan layar. Dan bentuknya ini bergerak secara bebas, acak dalam ruang 3 dimensi. Dan dengan kata lain, karya ini sendiri mencoba untuk membantu kita sebagai makhluk yang mampu menangkap lapisan 3 dimensi ini untuk membayangkan mengenai dimensi-dimensi atau bahkan secara spesifik lapisan keempat atau dimensi keempat yang mungkin juga menjadi dimensi setelahnya, gitu. Jadi ini yang menarik dari karya Aldwin ya, banyak sekali yang banyak menanyakan kenapa banyak Edwin mencoba untuk mereplika jumlah image yang diproduksi dari kamera yang memindai orang di depan karya. Yang menarik di sini adalah karya ini mencoba untuk memimesis kerja dari CCTV dalam ruangannya. Dan yang menarik, kamera CCTV selama ini hanya melihat dimensi yang wujudnya adalah ruang, benda, dan waktu. Sehingga itu semua hanya terjadi pada dimensi yang sama. Namun di sini Aldwin mencoba untuk membangun sebuah narasi yang ini bisa menjadi fiksi atau menjadi metafisika, bahwa kemungkinan-kemungkinan dari waktu sebelumnya atau waktu yang akan datang itu bisa jadi muncul dalam kuantum waktu yang bersamaan. Dan secara artistik Aldwin menyajikan ini dalam karyanya secara instalatif di ruangan ini. Kira-kira begitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di ruangan ini, di ruangan tempat saya duduk ini ada sebuah karya yang sangat menawan. Karya dari Irene Agrifin. Ia seorang seniman yang juga menjadi salah seorang pendiri dari House of Natural Fiber. House of Natural Fiber adalah kolektif seniman, kolektif saintis, kolektif bricolor, dan juga praktisi-praktisi kreatif lainnya yang bereksperimentasi dengan seni media sudah semenjak mungkin tahun 99 di ode yang sama di mana ruang rupa juga berdiri. Jadi ketika di Jakarta ada ruang rupa, di Jogja ini ada House of Natural Fiber. Dan House of Natural Fiber di saat itu menjadi ruang yang sangat menarik, sangat alternatif bagi para praktisi lintas disiplin untuk berkumpul dan menciptakan eksperimen-eksperimen yang mungkin tidak terduga, gitu. Nah, dalam perjalanan karir yang panjang dari Irene Agrifin, kali ini dia berkolaborasi dengan teman seangkatannya, dengan Caroline Rika. Mbak Rika seorang desainer fashion. Dia banyak sekali bereksperimen dengan pembuatan kain-kain, pewarnaan-pewarnaan alam yang bagi Mbak Ira, jadi Irene Agrifin ini akrab dipanggil Mbak Ira ya. Yang bagi Mbak Ira ini cukup menarik karena ini sangat dekat atau mengingatkannya dengan upaya-upaya perekaan terhadap kerja-kerja seni yang berbasis alam atau bioart.
Karya ini berjudul Fabrika Arsitektura. Ia mencoba untuk menggabungkan cara pandang kita terhadap tekstil, fabrik, dan juga bangunan akan tubuh atau bangunan kita yang mapan terhadap arsitektural. Yang tentunya bangunan-bangunan atau visual-visual yang kita kenal ini sangat mempersepsi kita terhadap apa yang kita kenali sebagai makna. Gitu. Jadi karya ini juga mencoba untuk mengetengahkan bagaimana manusia selama ini telah memproduksi tekstil selama ribuan tahun. Tekstil didefinisikan sebagai bahan yang terbuat dari serat alam, serat buatan, dipintal menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain, dirajut, dan akhirnya berada pada tubuh kita ya, tubuh manusia yang menjadi sangat fleksibel. Dan ini mempunyai kesejarahan yang begitu panjang, sejarah terhadap tekstil itu sendiri, perkembangannya, juga bagaimana kreativitas terhadap tekstil itu sendiri telah memiliki kesejarahan yang cukup panjang. Namun di sisi lain, Mbak Ira dan Mbak Rika mencoba untuk menyandingkan kesejarahan terhadap perkembangan tekstil ini sendiri dengan cikal bakal seorang arkeolog menemukan batu permata atau manik-manik di dalam situs-situs suci di seluruh dunia. Dia mempercaya ya, para arkeolog mempercaya bahwa kristal dan batu mulia ini dapat melindungi orang, manusia dari kekuatan jahat yang telah menjadi bagian-bagian yang integral dalam kultur kita. Sehingga secara idiosinkretik Mbak Ira dan Mbak Rika mencoba untuk menggabungkan antara bagaimana manusia selama ini mencoba untuk merekayasa tekstil sebagai sebuah bentuk tubuh atau arsitektur dari tubuh manusia dan identitas terhadap kebudayaan dengan upaya untuk mengintervensi ruang tersebut dengan manik-manik yang kemudian ditumbuhkan di dalam konstruksi tekstil ini. Jadi kita bisa lihat ya, ada sebuah konstruksi yang dirancang secara khusus dan secara interaktif, ini dapat bergerak mengikuti dari bentuk tekstil yang telah dirancang oleh kedua seniman, Irene Agrifin dan Caroline Rika. Sehingga dari karyanya kita bisa melihat bagaimana presentasi karya ini dapat membangun tidak hanya bentuk, struktur, namun fungsi yang dapat diciptakan melalui metode yang sangat ilmiah dan juga menampilkan sebuah perancangan arsitektural yang selama ini telah memegang peranan yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Kita naik ke lantai 3 ya. Ya, ini lantai terakhir dari Jogja National Museum. Kita masih punya 3 karya yang akan kita kunjungi dalam sesi tour kali ini. Oke, kita ke karya Sufi Wahyudianto. Sufi Wahyudianto ini salah seorang seniman muda yang sangat produktif dan ide-idenya selalu brilian dalam setiap karya-karyanya. Saya menduga kali ini dia akan menghadirkan karya lukis, tapi ternyata salah. Jadi Sufi yang biasanya menggambar dan melukis, kali ini dia menghadirkan karya-karyanya dalam bentuk yang berbentuk instalatif, dan dia menggunakan media baru di dalam karyanya. Yang pertama ada fotografi, yang kedua dia juga menampilkan sebuah video interaktif di mana ia mencoba untuk meretas fungsi dari Google Street View menjadi sebuah dokumentasi
memorabilianya terhadap konflik yang terjadi di Sampit 20 tahun yang lalu. Ya, jadi karya ini judulnya Telepresence After 20. Saya kira 20 di sini merujuk pada tahun ke-20. Karya ini terdiri dari 480 foto. Foto-foto ini adalah lagi-lagi stilisasi dari video perjalanan Sufi dari Madura mengunjungi Sampit. Karena pandemi COVID-19 mengharuskannya untuk berada di dalam studio Yogyakarta, ia kemudian merasakan rindu akan rumah di Madura. Untuk membebaskan perasaan rindu itu, apa yang dilakukan Sufi yang kemudian mencoba sebuah alternatif dari Telepresence dengan melakukan perjalanan virtual ke dalam jejaring dunia internet. Jadi bisa dibayangkan ketika Sufi mencoba untuk berselancar di internet, ini dapat mengobati ingatan-ingatannya kembali terhadap rumah. Di dalam perjalanannya berselancar itu, ia juga mengingat kembali sebuah memorinya di masa residensinya di Singkawang. Ketika ia menjalani residensi di tahun lalu 2019 di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Di mana di saat residensinya ia mendapatkan sebuah kenyataan, ada semacam peraturan tidak tertulis yang menjelaskan bahwa orang Madura tidak boleh memasuki Sambas. Ini juga sesuatu yang sangat didorong oleh trauma kolektif yang atas peristiwa yang terjadi di 20 tahun silam. Dan melalui sebuah kemungkinan yang diciptakan teknologi, khususnya teknologi internet, Sufi mampu mendobrak aturan di dalam konsensus ruang fisik tersebut melalui ruang maya, yakni Google Street View. Dan teknologi internet mampu melumat habis kesepakatan di ruang fisik tersebut. Sehingga segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak terjadi pada ruang yang aktual ini menjadi dimungkinkan pada dunia jaringan atau the networks, pada networks internet. Dan ini mungkin menjadi kali pertama untuk Sufi bereksperimen dengan seni media baru, yang saya kira idenya sangat menarik. Oke, kita lanjut ke karyanya Tami, ke Utami Atasi Isi. Nah, ini juga menarik ya, karena Tami ini alumnus dari seni lukis ISI Yogyakarta. Banyak sekali sebetulnya perupa yang mengawali dari seni murni. Ia bekerja dengan medium lukis, patung, yang kemudian menemukan sebuah kemungkinan-kemungkinan yang menarik dengan penggunaan media-media baru. Seperti halnya modul-modul elektronik. Dan akhirnya Tami sampai pada sebuah eksperimentasi untuk membuat sebuah mikroskop digital. Nah, ini menarik sekali. Di sini ada 3 channel video yang ditampilkan di ruangan ini. Karya ini judulnya It's a Small World. Kita bisa lihat bahwa piringan bulat yang ada di tengah ruangan ini adalah karya lukisan yang dilukis oleh Tami, kemudian dipindai dengan sebuah mikroskop digital yang ditayangkan secara real time di 3 dinding di ruangan pamer ini. Saya sangat penasaran dan tertarik juga waktu pertama kali saya melihat eksperimen Tami. Waktu itu saya tanya ke Tami, kenapa kamu harus memperbesar lukisan yang telah kamu lukis, alih-alih kamu langsung kemudian mendisplaynya di atas dinding. Kemudian Tami menjawab dalam kelakar, mungkin ini pengalaman yang sering sekali dialami oleh pelukis. Ketika telah susah payah melukis dan dihadirkan di ruang pamer, masih banyak juga publik yang bertanya, sebenarnya apa makna di balik karyamu? Sehingga
dalam sebuah upaya untuk mengkritisi pemikiran itu, ia mencoba untuk meretas fungsi dari mikroskop sebagai ekstensi medium dari karyanya. Dan bagi saya karya ini sangat menarik secara puitik, telah menyampaikan sebuah transisi waktu yang di sana menciptakan sebuah keabadian, kefanaan, juga perubahan yang sedemikian cepat itu bisa terjadi dalam sebuah momentum atau durasi tertentu. Kita bisa lihat bahwa dalam karya ini, jika mungkin saja lukisan ini ditampilkan dalam bentuk lukisan, kita tidak menyadari ada ruang waktu di sana. Tapi dengan sebuah ekstensi dari media yang coba dihadirkan oleh Tami di karya ini, kita bisa merasakan betul sebuah transisi waktu di dalam karya lukisan Tami. Ya. Kita ke karya yang terakhir, mungkin ke karya Lintang Raditya. Ya, Lintang Raditya ini mengawali karir sebagai seorang seniman performance, seorang musisi, dan dalam perjalanannya ia banyak sekali melahirkan sebuah eksperimentasi dengan berbagai medium. Jadi tidak hanya bunyi, tidak hanya gerak, tidak hanya cahaya, tapi juga mewujud dalam bentuk instalasi visual yang interaktif. Dan mungkin beberapa teman yang mengikuti tour kali ini mengenalnya sebagai seorang instrumen builder. Jadi tidak heran bagi seorang Lintang Raditya itu membuat sebuah instalasi elektronik yang memiliki fungsi, tidak hanya fungsi sebagai fungsional, tapi juga nilai fungsi secara artistik dan estetik. Di dalam karya ini seperti kita lihat dalam dark room di ruang lintang ini, kita melihat satu instalasi yang terdiri dari 3 cakram bergerak. Ini mungkin mengingatkan kita dengan vinyl player. Namun yang cukup berbeda mungkin adalah cakram yang diputar dari instalasi ini. Di sana ada sebuah gerakan yang konsisten yang terus-menerus memutar sebuah permukaan cakram padat yang ada di dalam karya ini, sehingga menghasilkan sebuah bebunyian yang sangat menarik. Bebunyian yang diciptakan oleh karya ini terdengar cukup abstrak dan juga mengingatkan kita terhadap musik konkret. Jika kita merujuk pada karya-karya bebunyian pada tahun 50 dan 60, mungkin kita cukup familiar dengan apa yang disebut dengan musik konkret. Dan itu mungkin sebuah bebunyian yang tidak harus harmonis atau telah terstruktur menjadi sebuah musik, tetapi bagaimana kita memahami bunyi sebagai bunyi itu sendiri. Kita juga mungkin bertanya-tanya kenapa di sini ada banyak tanah-tanah di ruangan ini. Ya, jadi saya ingin sedikit bercerita tentang apa sih keterhubungan dari material-material alam yang ada di ruangan ini dengan instalasi yang ada di sini, dengan bebunyian yang dihasilkan di ruangan ini, bebunyian yang dihasilkan dengan instalasi ini, dan bebunyian yang dihasilkan di ruangan ini. Jadi ada beberapa lapisan bunyi yang sebetulnya juga muncul dalam karya Mas Lintang. Jika kita cermati, karya ini mencoba untuk memindai melalui permukaan cakram yang di sana ada material-material yang terdiri dari pasir, tanah, batu-batuan yang diambil dari beberapa tempat yang berbeda. Dan yang menarik adalah
material-material tersebut menghasilkan bubunyian yang dalam tanda kutip relatif sama. Kita tidak lagi bisa membedakan bunyi pasir, batu, atau tanah dari Gunung Merapi atau bunyi pasir, tanah, dan batu dari Parangkusumo misalnya. Kita tidak bisa lagi melihat perbedaan itu. Namun di balik karya yang karya instalatif ini, kita dapat menjemput sebuah upaya Lintang dengan karyanya yang berjudul Teorema Pedagogi ini, atau karya ini juga mencoba untuk membongkar apa bubunyian yang dihasilkan dari tanah. Dan tanah-tanah yang muncul di dalam karya ini ya, ini juga tanah yang dimaknai sebagai tanah yang adalah geologis atau tanah yang dikaitkan secara geografis. Jadi tanah sebagai sebuah identitas kita, tanah sebagai asal-usul, atau tanah sebagai teritori atau wilayah. Dan karya ini sebetulnya juga sekaligus menjadi sebuah penanda secara instalatif terhadap investigasi yang mungkin telah dilakukan oleh sang seniman, oleh Mas Lintang dalam waktu-waktu sebelumnya. Jadi ini juga merupakan kontinum dari karya-karya sebelumnya sebagai sound artist. Mungkin dia banyak sekali pergi ke banyak situs, kemudian merekam soundscape yang ada di sana, kemudian dia mengumpulkan bubunyian tersebut, dan akhirnya muncullah sebuah ide untuk membuat instalasi yang mencoba untuk melakukan decoding. Jadi ini proses yang terbalik justru ya. Dia mencoba untuk mentafsir melalui material yang ia temukan kembali menjadi material bunyi itu sendiri dari tempat-tempat yang ia pilih. Meskipun tempat-tempat yang dia pilih ada beberapa yang kemudian dihadiri dengan sadar, ada yang kemudian tempat-tempat itu muncul secara intuitif, memang memanggil sang seniman untuk datang ke sana, mengambil materialnya atau merekam soundscape-nya gitu. Sehingga melalui karya ini yang menarik, kita juga bisa melihat bahwa karya bunyi, sound art, ini juga bisa menjadi cara atau metode untuk membicarakan sebuah lanskap waktu saat itu ya, dan juga lanskap waktu yang lalu atau yang sebelumnya, yakni lanskap sejarah yang coba juga ingin diingat-ingat oleh sang seniman melalui karya ini. Jadi melalui karya ini kita bisa mengingat ulang memori-memori kita atas sebuah ruang-ruang yang telah menjadi tempat-tempat peristiwa budaya atau kejayaan-kejayaan di masa lampau, seperti itu. Sehingga bubunyian ini mengisahkan kembali memori yang tumbuh di atas dan di dalam tanah dalam sebuah simfoni bunyi yang saya kira ini sangat sintetik sekaligus organik. Oke, mungkin itu dari saya. Kita tadi sudah melihat-lihat karya dari 7 seniman malam ini, dan setelah ini kita punya sesi tanya jawab, dan di sini juga sepertinya ada beberapa teman seniman yang bergabung, rekan-rekan seniman yang bergabung. Tadi sepertinya saya melihat Sufi bergabung di sini, ada Mas Lintang, ada Eldwin. Kayaknya ini lengkap ya malam ini. Jadi teman-teman seniman juga sebetulnya monggo sangat diperbolehkan kalau ingin mengelaborasi dan menyapa teman-teman yang sudah tergabung di Zoom ya maupun di YouTube. Jadi dulu sebelum pandemi, exhibition tour ini memang sebuah platform yang sengaja dibuat cair, di mana kami tim kurator ini
mengajak para publik yang hadir ke Arjok untuk secara lebih dekat lagi melihat karya, dan kita bisa berbincang langsung di sana, berdiskusi, tanya jawab, dan tidak menutup kemungkinan beberapa seniman itu muncul di ruang pamer, sehingga seniman juga bisa bergabung, mengelaborasi apa yang telah saya sampaikan dengan kisah-kisah proses mereka sendiri yang sebetulnya tidak kalah menarik. Jadi ketika sekarang ini kita beralih ke Zoom gitu, teman-teman seniman ada di sini, sebenarnya ini juga akan menjadi cara yang tidak kalah menariknya untuk kita membuka forum diskusi tentang seni media dan juga tentang tema-tema waktu yang coba untuk diintervensi dengan pendekatan-pendekatan seni yang cukup berbeda dan menarik. Halo Mas Sufi. Halo, malam Sufi. Selamat malam. Suaraku terdengar, Mbak? Jelas, terdengar jelas dan Oke. semangat. Terima kasih dan selamat malam. Mungkin saya akan menambahkan begitu ya, Mbak ya, sebagai seniman memaparkan karyaku di Artista ini gitu. Ya. Karyaku berjudul Teleprints After 20 Years. Itu adalah sebuah cara pandangku sebagai seniman melihat persoalan dan kenyataan hidup, utamanya yang pernah terjadi 20 tahun lalu di Sambas, tepatnya itu Sambas. Karya itu adalah upayaku sebagai seniman melihat persoalan yang terjadi di mana pelakunya itu adalah generasi di atas kami, pelakunya adalah orang tua kami. Di tahun itu adalah tahun 99 dan waktu itu secara otomatis kami yang hari ini berusia di atas 20 tahunan itu tuh adalah anak-anak gitu. Jadi kami adalah ahli waris yang sah dari peristiwa kelam itu. Tapi satu hal yang terus kita ingin capai bersama dan terus kita pertanyakan, bagaimana konsekuensi dari pasca peristiwa itu untuk kami sebagai pemegang estafet sejarah itu. Nah, aku memulai perjalanan itu di tahun 2019 ketika aku mendapatkan kesempatan residensi di Kalimantan Barat, yang ternyata di Kalimantan Barat itu adalah tepat di mana peristiwa itu terjadi. Utamanya terjadi di kabupaten di ujung Kalimantan Barat, berbatasan langsung dengan Kalimantan, yaitu Sambas. Nah, membaca teritorial Sambas itu sebenarnya sangat menarik ya. Dia berada di ujung, dan jika kita tahu bahwa peristiwa tragedi konflik kelam itu terjadi, bisa dibilang genocide gitu. Di tempat itu sebenarnya terjadi 2 kali. Genocide pertama itu terjadi di tahun 1967 ketika itu ada peristiwa PGRS Parakou. Peristiwa yang dekat sekali dengan Sukarnois, peristiwa yang dekat sekali dengan Ganyang Malaysia. Dan itu adalah tahun-tahun yang genting, tahun 67 gitu. Sebuah rezim baru naik begitu. Lalu membaca teritorial lagi Sambas, pernah terjadi peristiwa konflik serupa gitu yang melibatkan etnis kami Madura, yaitu di tahun 99. Konfliknya nyaris sama gitu, metodenya sama gitu. Nah, itu terjadi pasca sebuah rezim turun begitu.
seperti alfa omega yang terjadi di teritorial yang sama di Sambas. Nah, membaca konflik, kami selalu berupaya atas nama generasi kami untuk selalu ingin memiliki satu hal pola pikir yang sehat gitu, membaca sejarah. Kita tidak lagi berdebat kusir siapa benar siapa salah gitu, tidak. Tapi bagaimana membaca peristiwa kelam itu menjadi pemetaan yang lebih besar gitu. Kemudian kita melihat banyak hal kenapa itu terjadi dan peristiwanya kapan gitu, dan di sekelilingnya tidak hanya di tempat itu juga terjadinya seperti apa gitu. Tahun 99 itu banyak hal terjadi ya, sebelum-sebelumnya juga sudah dimulai peristiwa Ambon, Petrus di 80-an gitu. Nah, kita sebagai seniman berupaya gitu, terutama aku dan generasiku gitu, membaca ulang sejarah itu gitu, melalui kekaryaan, melalui seni rupa, karena kami seorang seniman gitu. Nah, salah satu upaya itu adalah di Arjok itu gitu, untuk membaca peristiwa. Juga adalah kenapa karya itu menggunakan medium teknologi gitu. Aku seniman yang melukis selama ini gitu, atau membuat catatan gitu. Aku selalu percaya bahwa karya memiliki kekuatan dan bahasa mediumnya sesuai dengan gagasan gitu. Ada yang tidak bisa diwakili oleh medium lain kecuali aku harus menggunakan Google Map ini. Benarnya adalah untuk membongkar ulang, mendekonstruksi apa yang telah kita terima, bahwa di perjalanan fisikku waktu itu di 2019, sesampainya aku di Pontianak gitu, dan aku datang ke tempat ini untuk ingin tahu satu hal tentang peristiwa yang terjadi di 20 tahun lalu, dan aku ingin pergi ke Sambas, ke tempat di mana titik itu bermula gitu. Banyak teman-teman itu melarangku untuk pergi ke sana gitu. Sebelum aku pergi ke sana, ke Sambas, ternyata aku pergi ke satu tempat yang namanya relokasi, sebuah wilayah di Kubur Raya. Relokasi itu adalah bagaimana orang-orang Madura yang tidak punya famili lagi di Madura dan dia tidak tahu harus pulang kemana, ditempatkan di tempat itu, di Kubur Raya, di relokasi itu. Aku mengunjungi tempat itu menjadi tempat yang bagiku penting gitu. Aku tahu semua orang punya kehilangan dan aku punya kehilangan. Kemudian aku mengunjungi satu tempat yang aku pikir bahwa di relokasi itu, di Madani itu adalah sebuah kota, sebuah tempat yang dibangun atas nama kehilangan. Setelah mereka tercerabut, akarnya tidak bisa kembali ke tempat itu, semuanya terampas gitu. Nah, mereka masih mau membangun sebuah harapan baru di tempat itu, harapan yang dibangun atas nama kehilangan gitu. Ya, bagiku itu penting. Nah, ingatanku melalui Google Map ini juga terpantul begitu, bagaimana waktu kondisi COVID aku tidak bisa pulang ke rumah gitu, dengan segala hal, dengan larangan begitu. Apalagi bagi mereka yang ada di relokasi gitu, selamanya sampai hari ini mereka tidak bisa pergi ke Sambas dengan aturan tidak tertulis itu. Nah, sebagai generasi kami ya, kesenian adalah jalan untuk membicarakan itu gitu. Kita tidak lagi membicarakan benar dan salah, tapi kita patut untuk bertanya kenapa hari itu masih hal seperti itu masih ada gitu. Kenapa larangan tidak tertulis itu masih ada, dan paling tepat aku menggunakan Google Map sebagai caranya gitu. Bahwa melalui medium internet kita bisa mendobrak habis atau kita bisa mempertanyakan ulang kenapa gitu. Ya, kenapa kita tidak pernah tahu jawabannya, dan ya itu adalah pertanyaan kita bersama, dan jawabannya kita bisa mencari satu sama lain gitu. Ya, karya adalah upaya. Baik. Semacam sih, Mbak Nilu.
Jadi dengan kata lain, sebetulnya di dalam karya ini teknologi memberikan kemungkinan kan, memberikan kemungkinan baru atau menjadi ekspansi ruang atas konvensi-konvensi yang sudah menjadi mapan. Dan Ya, di sini kita menjadi ya, sangat melalui ya, teknologi ini kan akhirnya kita terpantik gitu ya, terpantik untuk membicarakan itu, tapi melalui bahasa kesenian yang sangat halus gitu. Sebenarnya karya ini sangat politis, tapi melalui kesenian kita punya caranya gitu. Oh iya, kenapa ya gitu. Kan kita bisa membedakan sebenarnya kasus yang terjadi di Sampit ya. Sampit terjadi di 2001 dan Sambas di tahun 99 gitu. Di Sampit, orang Madura masih bisa masuk ke Sampit karena waktu itu presidennya Gus Dur, dan kemudian di tempat itu di Sampit ada perda yang menjamin hak kekayaan orang Madura untuk diamankan gitu. Beda dengan kasus di 99 ya, pemerintahan mungkin tidak sama dengan di 2001 sehingga tidak ada perda, kemudian harta kekayaan yang pernah dimiliki orang Madura itu sebagai harta rampasan perang gitu. Ya kita bisa banyak meneroka gitu, melihat kenyataan lain dan melebarkan perspektif kita gitu. Oh iya ya, ada hal-hal semacam itu, motif ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini bagiku penting untuk kita bicarakan, terutama generasi-generasi kami gitu, untuk membicarakan peristiwa-peristiwa lampau, terutama peristiwa tragedi ya, agar nantinya kita tidak mudah diprovokasi, juga kita punya sudut pandang yang lebih lebar dan cara berpikir yang lebih tepat gitu, sebagai generasi yang nantinya akan menjadi penerus sejarah, semacam itu. ya, menarik banget. Saya punya, saya membayangkan ya karya yang sedemikian menarik dan dengan gagasan yang begitu mewakili sebuah cerita yang begitu luas. Apakah kamu punya sebuah rencana untuk kemudian membuka karya ini kepada publik dalam format digital, misalnya di website atau di kanal yang lain mungkin, sehingga saya kira mungkin ini kan menjadi sebuah memori kolektif ya. Apa yang sedang kita bicarakan malam ini tidak hanya menjadi memori personal, tapi juga sebuah peristiwa budaya dan politik yang meninggalkan trauma kolektif untuk generasi kita sebelumnya dan juga generasi saat ini. Karena kita masih mewarisi turunan itu sebenarnya, turunan dari trauma itu. Adakah sebuah terbesit pikiran untuk kemudian membuatnya menjadi interaktif gitu dalam platform yang lain, misalnya tidak dalam konteks pameran, karena tentu saja pameran memiliki beberapa keterbatasan misalnya dalam persoalan akses. Ya, aku pikir itu juga harapan ya, ya pastinya sangat ingin begitu. Bagaimana kita, terutama generasi kami gitu, untuk melihat ini sebagai persoalan gitu dan menjadi pertanyaan bersama. Mungkin bayanganku ini mungkin akan terjawab suatu ketika, suatu saat aku membayangkan kami bisa berpameran di Sambas gitu sebagai statement gitu, kemudian berkolaborasi dengan etnis lain yang segenerasi denganku gitu, dengan kami. Itu sebagai kayak manifestonya kami, generasi kami dalam melihat persoalan lampau, dan sudah waktunya kita mulai gitu. Aku pikir banyak hal yang kayak melihat tragedi di masa lampau itu semacam kayak luka di bawah kulit gitu, seperti kayak sedang tidak terjadi apa-apa, tapi sebenarnya membusuk di dalam. Mungkin sakit awalnya, kita akan merobek luka itu, tapi ketika luka itu kita bersihkan, kita robek, kita bersihkan, kita benar-benar akan sembuh gitu.
kita benar-benar akan benderang dan akan sehat gitu, menjadi generasi yang sehat dan punya arah bagaimana sejarah kami akan dibawa gitu. Ya, 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 menarik banget, Sufi. Terima kasih ya udah berkenan untuk open mic dan open kamera, karena banyak banget yang kemudian bisa dibagi buat teman-teman yang join di exhibition tour kali ini. Dan juga di sini kita tidak hanya membicarakan persoalan media yang tadi coba saya highlight di dalam tour kali ini, tetapi juga sebetulnya konteks-konteks politik, konteks-konteks sosial budaya yang sebetulnya menjadi salah satu narasi besar yang ingin diketengahkan oleh Sufi di karyanya ini, dengan medium yang menjadi medium yang baru mungkin untuk Sufi ya. Iya, kenapa memilih Google Map kayak gitu ya? Ya di Google Map kita tidak lagi melihat saya Madura, dia Dayak, itu nggak ada verifikasi orang Madura, tidak bisa melalui Google Map gitu. Nah itu bahasa yang tepat untuk melibat habis peraturan tidak tertulis itu, atau melibatkan rasisme yang aktual hari ini gitu. Ya kita bisa mengaksesnya. Nah ya aku pikir tidak bisa diwakili medium lain, aku memilih ini yang paling tepat untuk gagasanku kali ini. Ya. Nah satu lagi Mbak ya, kenapa Polaroid gitu ya? Ya ingatan itu seperti ambang ya, ambang samar gitu. Tapi ternyata ingatan juga tidak pernah pergi. Tiba-tiba dia menjadi tegas gitu, seperti proses perjalanan Polaroid ketika dia ingin menampilkan gambarnya. Itu juga yang aku pilih kenapa Polaroid. Aku percaya sisi puitis di situ, seperti ketakutan kita gitu untuk persoalan apapun. Ya itu. Terima kasih banyak Sufi, bagus banget. Oke. Oh ternyata kita udah ada beberapa pertanyaan yang menunggu. Ada dari Selamat malam Om Michael. Om Michael bertanya, mau tanya karya Lintang kok bunyinya nggak terdengar. Ya mungkin untuk merespon pertanyaan dari Om Michael. Jadi Om Michael Asmara ini beliau seorang komposer dan beliau juga seorang pendiri festival yang mungkin cukup akrab dengan medium-medium seni seperti yang coba kita bahas di malam ini dengan medium sound art. Dan mungkin untuk membicarakan tentang karya itu, kita coba untuk kembali review karya Lintang. Mari kita simak tayangan berikut. Ya, jadi Om Michael kalau masih bersama dengan kita, di dalam tayangan ini kita bisa lihat bahwa gerak dari karya Lintang ini memang sengaja dibuat untuk bergerak secara konsisten, sehingga bunyi yang kemudian dihasilkan oleh karya ini memang sangat lirih bunyinya ya, cukup monoton dan pelan. Dan jika kita berada di dalam ruangan, kita akan sangat jelas bisa mengidentifikasi atau mengenali bunyi dari
karya ini yang dihasilkan dari instalasi utama maupun dari soundscape yang ada di karya Ruang Lintang. Semoga cukup bisa menjawab pertanyaan dari Om Michael ya, atau Om Michael mungkin ingin memberikan komentar atau testimoni terhadap karyanya Lintang, mungkin bisa sharing sedikit tentang pengalaman atau perkembangan sound art yang ada di Jogja. Mungkin Om Michael kalau ingin join di forum ini silahkan untuk open mic dan open kamera. Ya, mungkin kita bisa lanjut nanti, mungkin kalau Om Michael sudah bergabung lagi bisa langsung join ya. Oke, kita ternyata harus hadir ya, nggak bisa nonton di sini. Itu Mbak Nilo. Oke, terima kasih keterangannya. Siap. Lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita punya beberapa pertanyaan dari Ferdinand. Ya, halo Mbak Nilu, melihat karya-karya Arjok kali ini. Ya, jadi pertanyaannya adalah apa yang jadi perbedaan utama dalam pemilihan seniman dan karyanya? Gitu ya kira-kira pertanyaannya. Mungkin mengenai kurasi seniman, apa yang menjadi pembeda di tahun ini dengan tahun sebelumnya, itu ada pada tema. Sehingga setiap penyelenggaraan Arjok kita punya tema khusus yang menjadi framework dari penyelenggaraan pameran. Seperti halnya tadi telah saya singgung sedikit, kita punya sebuah tema besar yang mengawali trilogi kuratorial kami selama 3 tahun, dimulai dari 2019, kemudian yang seharusnya 2020, kemudian 2021. Tapi karena ada situasi yang cukup spesial, yakni di 2020 di masa pandemi, kami kemudian memutuskan untuk membuat edisi spesial Arjok yang bertemakan resilience, sehingga kemudian trilogi dari Arts in Common yang seharusnya dijadwalkan edisi keduanya di tahun 2020 ditunda untuk diselenggarakan di tahun ini, yakni Time to Wonder, dan di tahun depan adalah Common Sense. Di situ setiap turunan tema ini akan sangat menentukan bagaimana kami memilih seniman-seniman yang punya kecocokan karya dengan tema yang kami angkat. Itu yang pertama. Kemudian yang berbeda juga dengan tahun sebelumnya adalah pada edisi Arjok Resilience memang kami tidak menyelenggarakan program open call, di mana penyelenggaraan secara keseluruhan ini memang secara khusus semuanya kami undang, begitu. Dan kami senang sekali akhirnya di tahun ini dengan situasi yang sudah cukup bisa terkondisi, kami bisa kembali menyelenggarakan program open call, dan banyak beberapa seniman yang mengirimkan aplikasinya dan kemudian lolos, dan juga mereka mengikuti program YAA dan akhirnya kami mendapatkan 3 pemenang. Kira-kira begitu. Semoga ini cukup menjawab pertanyaan dari Ferdinand. Ya. Wah, ternyata sudah ada pertanyaan selanjutnya. Oke, ini pertanyaan dari Ayu Maulani. Ayu Maulani menanyakan sepertinya komponen modular elektronik menjadi medium yang cukup populer dan dipilih
oleh beberapa seniman Arjok tahun ini. Yang ia sempat mendengar bahwa beberapa seniman sebelumnya dikenal dengan medium karya yang berbeda. Apa yang menjadi daya tarik khusus dari medium ini dan bagaimana medium tersebut akhirnya menjadi medium yang tepat untuk merepresentasikan narasi yang dibangun oleh seniman-senimannya. Mungkin pertanyaan ini bisa ditujukan kepada Mbak Nilu sebagai kurator atau kepada senimannya langsung. Ya, terima kasih Ayu untuk pertanyaannya. Ini juga di sini tadi saya sempat melihat Mas Lintang bergabung ya bersama kita. Mungkin nanti Mas Lintang juga bisa mengelaborasi tentang opini kuratorial saya. Namun saya ingin mungkin mencoba untuk menjawab pertanyaan Ayu ya mengenai kemunculan modular elektronik, atau mungkin Ayu melihatnya sebagai modular synthesizer di sini. Mungkin ini menjadi sebuah perspektif yang menarik. Tadi saya mungkin sedikit singgung bahwa Mas Lintang sebagai seorang seniman, dia ini yang dikerjakan memang sangat banyak gitu ya. Jadi tidak hanya kemudian mengerjakan karya instalasi seni rupa saja, tapi dia ini seorang instrumen builder, jadi memang ahli untuk membuat modular synthesizer. Dia juga seorang yang cukup ahli dengan pencahayaan, juga banyak bekerja dengan teater sebelumnya, sehingga misalnya kita lihat mengapa kemudian kesadarannya atas ruang, kemudian dramaturgi di dalam ruang itu menjadi sangat kuat dalam presentasi karyanya. Dan di sini mungkin juga yang saya ingin coba highlight adalah kemunculan karya-karya elektronik yang bersifat interaktif, dan kemudian di sini juga sangat menunjang sebuah gerak kinetis yang menghasilkan juga tidak hanya visual tapi juga auditif. Ini bukanlah hal yang baru gitu. Yang berbeda adalah mungkin jika di periode waktu sebelumnya, dalam seni performance sebelumnya di era klasik itu dikerjakan dengan sebuah instrumentasi yang akustik, seperti halnya di dalam wayang misalnya, itu semuanya dihasilkan dengan instrumentasi yang akustik. Di masa sekarang elemen-elemen auditif itu sangat mampu untuk kemudian diretas begitu ya, diretas dalam waktu atau ruang waktunya diinterupsi, dipercepat mungkin atau diefisiensikan dengan kehadiran modul-modul elektronik ini. Sehingga bagi saya ini menjadi sebuah cara yang sangat menarik ketika ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk mencapai hasil yang mungkin sama atau mungkin lebih baik gitu. Mungkin di dalam hal ini warna bunyi atau komposisi bunyi yang dihasilkan oleh karya Lintang ini jauh dari ekspektasi kita terhadap bunyi yang harmonis, yang mungkin jarang kita temukan dalam dramaturgi ruang sebelumnya. Sehingga kemungkinan-kemungkinan seperti ini saya kira yang harus terus diciptakan atau dimungkinkan dalam perhelatan-perhelatan seni. Saya kira itu. Nah, ini sepertinya Mas Lintang sudah hadir bersama kita. Mungkin menarik Pak Lintang kalau bisa sharing approach yang coba Anda lakukan dalam beberapa waktu terakhir untuk kemudian menggabungkan antara kesadaran terhadap instrumentasi, kemudian bagaimana untuk mencoba mendeformasi material yang bersifat berbeda, material mineral yang coba kamu kumpulkan dari beberapa ruang-ruang tersebut menjadi material baru, ya ini material yang
menjadi frekuensi bunyi. Atau mungkin dalam hal ini saya mencoba membacanya menjadi sebuah decoding material, sehingga kita menjadi sangat dimanjakan gitu ya untuk membaca sebuah memori terhadap sejarah keruangan gitu. Kita langsung dimanjakan dengan mendengar gitu. Yang mungkin ketika kita ingin mengetahui sebuah narasi dari tempat tertentu, kita harus melakukan research, melakukan perjalanan, atau kita harus banyak membaca buku, dan masih banyak hal lainnya. Tetapi di dalam karya ini, kemudian hal-hal tersebut dimampatkan dan didecoding menjadi material yang baru. Monggo, Sir. Jadi sebenarnya saya coba tidak bisa. Mas Lintang, sepertinya audionya ada hambatan. Halo, sudah cukup jelas? Ya, ya. Oke. Jadi memang karena saya bertemu dengan teman-teman dari wilayah saintifik yang lain, kayak misalnya geologi gitu, saya juga bertemu dengan teman-teman dari wilayah yang sebenarnya lebih ke obrolannya udah nggak lagi saintifik tapi udah di luar saintifik kan gitu. Kemudian ada pembicaraan-pembicaraan yang sebenarnya menarik kan gitu. Nah dari situ kemudian ada satu hal yang kemudian dari banyak informasi yang saya dapat itu, obrolan yang buat saya waktu itu cukup menarik adalah obrolan tentang tanah sebenarnya gitu. Ngobrolan tentang tanah itu seperti kalau pinjam kata-katanya Mas Sufi tadi, seperti obrolan tentang alfa dan omega gitu. Karena awal dan akhir ada di situ sebenarnya gitu. Nah dari situ kemudian saya mencoba untuk mencari banyak informasi mengenai tanah. Nah memang informasi yang paling kuat waktu itu saya dapatkan dari wilayah orang-orang geologi gitu. Di situ saya juga kemudian bertemu dengan studi yang namanya geomitologi dan macam-macam. Nah di situ kemudian saya berpikir bahwa tanah itu kalau saya ibaratkan semacam penyimpanan gitu, dia kayak semacam harddisk gitu, harddisk raksasa atau piringan hitam raksasa gitu. Nah ide itu sih sebenarnya kemudian saya olah gitu, saya coba wujudkan dalam karya ini sebenarnya gitu. Saya meminjam logika piringan hitam dan saya wujudkan di situ. Kalau kemudian pilihannya seperti itu, bentuknya adalah dari itu sebenarnya. Itu. Nah juga mungkin yang tadi saya sedikit singgung bahwa dalam praktik-praktik seni media atau perkembangan seni yang terkini, mungkin kita melihat bahwa peran kolaborasi itu kan menjadi sebuah cara yang cukup penting dan cukup menentukan bagaimana kita melakukan research, kemudian menganalisis data, bagaimana kita menerjemahkan dalam bentuk, sampai misalnya eksekusi perancangan bentuk. Nah ternyata di sini kita mendapatkan informasi bahwa dalam karya ini pun terdapat sebuah kolaborasi yang juga memperkaya proses yang dilakukan si senimannya sendiri gitu. Yeah. Ada pertemuan-pertemuan dengan disiplin yang berbeda untuk kemudian mengobservasi, mengidentifikasi material tersebut secara terukur, dan kemudian juga material dan data yang didapatkan ini diproses juga dengan metode yang tidak acak gitu ya. Nah, yang ini menariknya kemudian kita mendengarnya sebagai sesuatu bunyi ritmis yang sangat konsisten gitu, yang bagi kita mungkin
biasanya mengharapkan bunyi yang jauh lebih abstrak mungkin gitu ya kalau Mas Lintang. Iya. Iya, iya. Oh ya, sama sedikit koreksi tadi, judul karyanya Teorema Pedagoni. Iya. Jadi memang apa namanya? Saya memang banyak bertemu dengan teman-teman dari wilayah yang lainnya gitu. Saya juga misalnya di awal ketika bikin Piringan Tanah itu, saya dibantu oleh teman satu angkatan saya di teater gitu waktu itu. Atau misalnya saya juga ketika meriset awal sekali tentang tanah ini, juga pernah punya beberapa proyek yang berhubungan dengan mitos, geologi, dan juga mitigasi. Waktu saya juga sempat punya beberapa teman yang menjadi partner ngobrol saya sebenarnya gitu. Nah di situ memang kemudian obrolan-obrolan itu ataupun eksperimentasi ini yang kemudian saya coba wujudkan di karya ini gitu. Nah kalau kemudian bicara masalah konteks bunyinya gitu, mungkin memang terdengar monoton gitu. Nah sebenarnya mengacu kepada kata teorema ya sebenarnya. Karena di sini kan sebenarnya kata teorema adalah masih butuh pembuktian gitu. Terdengar sama, tapi saya yakin tiap orang pasti akan punya penilaian atas tekstur bunyi yang berbeda, timbur yang berbeda gitu. Nah, ini kan pembuktian yang bisa dibuktikan atau terbuktikan secara personal gitu. Jadi tiap orang itu dalam bayangan saya mereka biarkan punya persepsi sendiri, punya interpretasi sendiri tanpa kemudian harus terinterupsi ataupun harus terpengaruh oleh pendapat yang lain gitu. Karena bisa jadi kayak semacam metafor tentang tiap, misalnya ketika mengacu pada setiap tempat itu kan punya ceritanya. Nah, tiap cerita pada satu tempat itu kadang-kala kan ada beberapa versi, ada puluhan versi atau ada ratusan versi ya gitu. Dan bisa jadi tiap orang itu bisa mendengar versi-versi yang berbeda gitu. Nah, ini kayak semacam metafornya sebenarnya mungkin. Jadi biarkan tiap orang itu menera bunyi itu, mengkode bunyi itu sendiri, dan kemudian memaknainya sendiri-sendiri, dan masalah benar salah itu adalah masalah yang sifatnya personal. Seperti itu sih sebenarnya. Terima kasih banyak Mas Lintang. Siap. Sami-sami. Maturun. Oke. Kita masih ada pertanyaan lagi dari Dewi Purwastuti. Pertanyaannya kepada apa ya? Ini tahun lalu banyak karya, pertanyaan lebih pada medium ya. Tahun lalu saya melihat lebih banyak karya yang 2D, namun kali ini ada beberapa karya instalatifnya. Apa yang ingin dicapai Arjok dengan perbedaan ini? Pertanyaannya menarik, terima kasih Mbak Dewi. Setiap tahun kita menggunakan tema sebagai kerangka kurasi. Artinya sebetulnya tema sendiri yang memungkinkan kami untuk menjemput medium-medium apa yang akan hadir di dalam pameran, baik dalam jalur undangan maupun melalui aplikasi. Sehingga dari tahun ke tahun atau setiap tahunnya kami telah membayangkan kira-kira komposisi medium yang menarik untuk menjadi terjemahan dari tema itu apa saja. Itu biasanya adalah pendekatan kuratorial awal yang didiskusikan di dalam tim kurator. Tim kuratornya terdiri dari saya, ada Pak Bambang, ada Pak Agung di Bandung. Kami bertiga juga bersama dengan direktur artistik, ada Mas Zulfian, Pak Heri Pemat. Kami mendiskusikan medium-medium apa yang kemudian menjadi cocok untuk menjadi terjemahan tema itu sendiri. Sehingga mengapa di dalam edisi Resilience kemudian banyak sekali muncul karya 2 dimensi, dan di dalam edisi-edisi Arjok baik yang tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya banyak sekali muncul karya-karya yang bersifat instalatif. Di sini
mungkin sangat jelas terlihat mengapa tema tersebut menghadirkan medium yang juga sangat berbeda. Mari kita periksa bersama ya, dengan tema Arjok Resilience di tahun kemarin. Kita tadi sudah singgung bahwa Arjok Resilience ini adalah Arjok edisi khusus, edisi spesial yang secara cepat kami kemudian harus mengubah arah atau mengubah navigasi kuratorial kami dari tema besar tersebut menjadi sebuah tema yang membicarakan waktu yang saat ini, di mana semua orang sedang lockdown dan semua orang mungkin tidak dapat berkarya dalam ruang-ruang produksi seperti sebelum-sebelumnya, di mana perupa-perupa atau seniman kita di hari ini mereka tidak lagi bekerja dari rumah, tapi bekerja dalam ruang-ruang produksi, studio, atau juga di dalam workshop mereka yang ukurannya besar, sehingga mereka bisa bekerja dengan banyak orang secara kolaboratif, bisa melibatkan banyak sekali orang dan bekerja dalam dimensi yang sangat besar. Namun di dalam edisi sebelumnya, di mana anjuran dari pemerintah setiap orang harus bekerja dari rumah, tentunya ini sangat membatasi mobilitas, interaksi, dan juga kerja-kerja kita untuk menciptakan karya-karya yang melibatkan kolaborator secara langsung, sehingga tentunya banyak sekali hal yang mungkin tidak banyak tapi ini sedikit mempengaruhi navigasi berkarya seniman juga, sehingga kemudian misalnya seniman-seniman yang banyak bekerja dengan instalasi-instalasi harus kemudian menabung ide-ide mereka dalam bentuk sketsa-sketsa atau melukisnya, dan ini bukan menjadi sebuah sebuah arah yang kemudian berbelok, tapi menurut saya ini juga bisa menjadi sebuah fenomena yang saya kira menarik, karena kemudian setiap seniman mencoba untuk mencari cara terus-menerus untuk terus menghasilkan gagasan-gagasan dalam medium apapun. Jadi mereka tidak putus, tidak berhenti untuk berkarya. Mereka dalam situasi apapun, dengan keterbatasan ruang, dengan keterbatasan aturan, mereka tetap melahirkan gagasan-gagasan, terus berpikir dan berproses, sehingga saya kira di tahun lalu banyak sekali seniman yang memang di ruang-ruang kecilnya mereka bekerja dengan lukisan, dengan gambar, dengan karya-karya grafis, dengan karya-karya kertas, dan itu sangat mempengaruhi dengan cara pandang kami terhadap situasi yang juga relevan di masa itu. Dan di tahun ini kita telah mengalami sebuah transisi waktu, transisi situasi-situasi sosial yang membuat kita telah memungkinkan keterbatasan di tahun lalu menjadi kerja-kerja yang memiliki ruang yang lebih leluasa, sehingga kita kembali bisa melihat seperti Irene Agrifin di sini bisa berkolaborasi dengan tidak hanya Caroline Rika, tapi melibatkan teman-teman arsitek dan juga teman-teman studio yang lain, atau seniman-seniman yang ada di sini seperti tadi kita baru saja mendengar paparan dari Mas Lintang. Ketika ada kemungkinan bagi para seniman untuk mereka beraktivitas di luar rumah, mereka dapat kembali mengakses studio, berinteraksi dengan para kolaboratornya secara langsung, hari ini sangat berpengaruh terhadap keragaman dan kemungkinan medium yang bisa dihasilkan. Sehingga saya kira aksesibilitas terhadap seniman ini juga sangat menentukan bagaimana kita mendapatkan inovasi-inovasi dan juga karya-karya yang terus berkembang, segar, dan juga tentunya mencoba untuk membicarakan isu-isu yang
menarik gitu. Oke, ya. Oke, Om Michael ada pertanyaan lagi. Apakah ada parameter tertentu dalam sistem kuratorial? Oke, ini pertanyaannya menarik banget. Mengenai parameter dalam sistem kuratorial. Untuk itu tentu saja kuratorial ini adalah sebuah parameter gitu ya. Jadi ketika kami membuat sebuah kerangka kuratorial inilah yang menjadi parameter kami dalam memilih, seperti menentukan arah pemikiran, seperti menentukan suasana apa yang akan kita capai, menentukan siapa yang akan terlibat, baik itu diundang maupun siapa yang akan terpilih melalui aplikasi, kemungkinan dan juga kemungkinan apa yang akan muncul di luar dari prediksi-prediksi yang telah kita miliki sebelumnya. Ini sangat ditentukan dengan kuratorial itu sendiri, atau kuratorial di sini menjadi sebuah turunannya itu menjadi sebuah tema atau tajuk dari pameran, dan disitulah kami kemudian melakukan pendalaman atau juga kami membongkar ulang pemikiran-pemikiran kami, baik itu secara teoritis maupun secara fenomenologis, dan juga melihat perkembangan yang ada tentunya. Sehingga saya kira secara tidak langsung kuratorial telah menjadi parameter dalam kami menentukan arah dari pelaksanaan Arjok gitu. Ya, semoga cukup menjawab pertanyaan dari teman-teman, dan terima kasih juga karena pertanyaannya sangat menarik. Dan juga mungkin sebelum ditutup sesi exhibition tour kita kali ini, saya ingin juga menginformasikan di hari Senin kita juga akan menyelenggarakan program publik selanjutnya, yakni Meet the Artist yang kedua bersama salah satu seniman yang terlibat di Arjok Time to Wonder kali ini bersama Ibu Nadia Bamadaj pukul 7 malam melalui kanal Zoom juga ya. Nanti akan ada link Zoom yang dibagi juga, dan pendaftarannya melalui website Arjok di www.arjok.id. Dan juga semua informasi terkait dengan program dan jadwal agenda Arjok ini bisa diakses melalui sosial media kami, melalui Instagram, melalui Facebook, Twitter, untuk mendapatkan informasi terupdate. Begitu. Apakah masih ada pertanyaan lagi atau mungkin feedback dari teman-teman yang bergabung? Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman, rekan-rekan yang sudah bergabung meluangkan waktu untuk join di exhibition tour kita yang kedua malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada ucapan yang salah, kata-kata yang salah, atau mungkin informasi yang sedikit salah terkait judul atau nama. Mungkin tadi saya minta maaf untuk kelalaian-kelalaian itu, dan terima kasih sekali lagi dan selamat malam.